Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan memasuki materi kita tentang bilangan berpangkat. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri secara berulang, di mana bentuk pangkat ditulis A pangkat N. Jadi cara penulisan penguraiannya, A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor yang sama, di mana A ini dinamakan bilangan pokok, sedangkan N itu dinamakan pangkat. Pangkat itu nama lainnya adalah eksponen. Jadi untuk jelas kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, uraikan bentuk eksponen berikut. Jadi kita uraikan, jika 4 pangkat 3 berarti perkalian berulangnya itu adalah 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 faktor. Contoh B, 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. Bagaimana kalau pangkatnya negatif? Caranya, min 3 pangkat 3 itu berarti min 3 dikali min 3 dikali min 3. Sampai di sini paham anakku? Oke, kalau paham kita lanjut contoh berikut. Min 2/3 pangkat 4. Uraiannya, min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3 sebanyak 4 faktor. Kemudian yang E, min 3 pangkat 4. Karena min 3 pangkat 4, cara penguraiannya min, kita buka kurung. Karena di sini kalau yang D tadi minnya di dalam, berarti bilangan pokoknya yang negatif. Jadi kalau yang ini min 3 pangkat 4, cara penguraiannya min 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Yang F sama nggak? Jadi min 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Selesai. Paham? Oke, kalau paham kita lihat contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2, nyatakan perkalian berikut dengan eksponen. Jadi uraian ini kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Bagaimana caranya? Kita lihat 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berarti 5 adalah bilangan pokok. 5 pangkat berapa? Kita lihat 5 di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka bilangan pangkatnya adalah 5 pangkat 4. Yang B, berarti bilangan berpangkatnya 2/3 pangkat 1, 2, 3 pangkat 3. Mudah bukan? Yang C, P kali P kali P kali P kali P kali P kali P. Kita tulis bilangan eksponennya P pangkat. P-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya P pangkat 7. Lanjut, min 2Y kali min 2Y dikali min 2Y dikali min 2Y. Artinya bilangan pokoknya min 2Y. Min 2Y. Kemudian kita hitung, min 2Y ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti min 2Y pangkat 4. Oke. Sampai di sini paham?
Oke. Kalau paham, kita lanjut materi kita tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat, kita lihat di sini. A pangkat M dikali A pangkat N. A dengan A ini adalah bilangan pokok. Apabila bilangan pokoknya sama, dia dikali, maka penyelesaiannya pangkatnya kita tambah. Jadi A pangkat M tambah N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N. Oh, bilangan pokoknya sama. Karena dia dibagi, maka pangkat harus kita kurang. Oke. Bagaimana kalau dalam kurung? Apabila di dalam kurung berarti pangkat yang harus kita kali. Jadi caranya A pangkat M ini kita kali dengan N. Atau ditulis dengan A pangkat M N. Kemudian A kali B pangkat M. Jadi caranya A ini sama halnya A ini pangkat 1, B ini pangkat 1. Jadi pangkat yang harus kita kali. Jadi A pangkat 1 kali M pangkat M, B pangkat 1 kali M pangkat M. Kalau dia pecahan sama berarti A pangkat 1, B pangkat 1. Jadi penyelesaiannya A pangkat 1 kali N pangkat N per B pangkat 1 kali N, N. Paham tentang sifat-sifat? Cara mengingat sifat-sifat bilangan berpangkat, apabila bilangan pokoknya sama, dia dikali, pangkatnya kita tambah. Bilangan pokoknya sama, dia dibagi, pangkat yang harus kita kurang. Kalau dalam kurung, ingat, kalau di dalam kurung berarti pangkat yang harus kita kali. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Katanya di sini, sederhanakan soal-soal di bawah ini dengan menggunakan sifat-sifat pemangkatan. Kita lihat soal yang pertama, 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 8. Kita lihat, oh bilangan pokoknya sama-sama 3. Karena dia dikali, berarti pangkat harus kita pangkat harus kita tambah. Jadi 3 pangkat min 2 ditambah 8. Maka hasilnya 3 pangkat 6. Mudah bukan? Matematika sama sekali tidak sulit. Oke, kita lanjut contoh nomor 2. Contoh nomor 2, 6 pangkat 7 dikali 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. Kita lihat, oh bilangan pokoknya sama-sama 6. Jadi kita gunakan sifat 6 pangkat. Oh, ini dikali. Kalau dikali pangkat harus pangkat ditambah. Jadi 6 pangkat 7 ditambah 4. Oh, ini dibagi. Kalau dibagi pangkat harus dikurang. Jadi dikurang 2. Jadi sama dengan 6 pangkat 7 ditambah 4 11. 11 dikurang 2. Ya, jadi 6 pangkat 9. Kemudian kita lihat contoh nomor 3. P pangkat 5 dikali P pangkat 2 dibagi P pangkat min 3. Artinya kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. P pangkat 5, oh dia dikali, pangkat ditambah, berarti ditambah dengan 2 dibagi P pangkat min 3. Maka hasilnya P pangkat 5 tambah 2, 7 dibagi P pangkat min 3 sama dengan P pangkat 7. Oh, karena dia dibagi, bilangan pokoknya sama, berarti dia dikurang. Karena di sini pangkat min 3, berarti kita buat di sini min 3. Maka sama dengan P pangkat 7 min kali min plus
3. Maka hasilnya itu adalah 7 pangkat 10. 7, maaf, P pangkat 10. Jelas? Oke, kita lihat contoh nomor 4 ya. Contoh nomor 4 hampir sama contoh nomor 3. Jadi ini 2 pangkat 4 dibagi, kita kerjakan di dalam kurung. Oh, bilangan pokoknya sama-sama 2. 2 pangkat min 9, karena dikali artinya pangkat harus ditambah dengan 5. Sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat min 9 ditambah 5, itu adalah min 4. Maka sama dengan 2 pangkat 4, oh ini dibagi, pangkat dikurang. Buka kurung, karena dia minus berarti kita harus kurung. Di sini min 4. Maka sama dengan 2 pangkat 4 min kali min plus 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 8. Jelas anak-anak? Asyik kan? Oke, kita lihat contoh berikut. Contoh nomor 5. Contoh nomor 5 itu adalah 3 X pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat 5, kita pangkatkan dengan 3. Tadi sudah Ibu bilang pada sifat, apabila di dalam kurung berarti pangkat yang harus kita kali. Nah, kalau ini 3, artinya 3 ini sama dengan 3 pangkat 1. Jadi cara penyelesaiannya 3 pangkat 1 kali 3, 3 X pangkat 2 kali 3, 6. Lanjut, Y pangkat 4 kali 3, 12. Z pangkat 5 kali 3, 15. Kalau kita mau sederhanakan, 3 pangkat 3 itu perkalian berulang 3 kali 3 kali 3, yaitu 27. X pangkat 6, Y pangkat 12, Z pangkat 15. Selesai. Contoh 6. Contoh 6 sama seperti nomor 5, artinya 2 ini 2 pangkat 1. Jadi kita kalikan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 1 kali 3, 3. P pangkat 3 kali 3, 9. Q pangkat 1 kali 3, 3. Oke. Lanjut dikali P pangkat 4 kali 1, 4. 4 bagi 2, 2. Sampai di sini kita selesaikan yang bilangan pokoknya sama. Jadi ini 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, P dengan P ini bilangan pokoknya sama. Karena dia dikali berarti pangkat harus kita pangkat harus kita tambah. Jadi 9 ditambah dengan 2. Oke ya. Kemudian Q pangkat 3. Lanjut berarti 8 P pangkat 9 tambah 2, 11. Q pangkat 3. Oke. Paham? Kita lanjut. Contoh yang nomor 7. Contoh 7, di sini dalam kurung berarti pangkat yang harus kita kali terlebih dahulu. Jadi X pangkat 5 kali 3, 15. Y pangkat 3 kali 3, 9. Dibagi X pangkat, ini X ini sama halnya pangkat 1, Y ini pangkat 1. Jadi X pangkat 1 kali 3, 3. Y pangkat 1 kali 3, 3. Dikali X pangkat 3, Y pangkat 2. Kita selesaikan dengan sifat. Sama-sama bilangan pokok X. Nih. Jadi X pangkat 15, dibagi. Kalau dibagi pangkat dikurang. Berarti kurang 3. Ini dikali. Berarti pangkat ditambah. Tambah dengan 3. Lanjut yang Y. Y pangkat ini 9. Karena dibagi berarti dikurang dengan 3.
Karena ini dikali, berarti ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah X pangkat min 3 tambah 3 habis, maka X pangkat 15. Maka Y pangkat 9 dikurang 3, 6. 6 tambah 2 adalah 8. Selesai. Jelas, nak? Kalau jelas, kita lihat contoh nomor 8 ya. Contoh nomor 8 sama, karena dalam kurung pangkat yang kita kali. Cara penyelesaiannya berarti A pangkat 2 kali 2 4, B pangkat 3 kali 2 6, C pangkat 4 kali 2 adalah 8 per A pangkat, oh ini A pangkat 1, C nya juga pangkat 1, berarti A pangkat 2, B pangkat 4, C pangkat 1 kali 2 2. Kemudian kita selesaikan sesuai dengan sifat. A pangkat 4, karena ini per sama dengan dibagi. Kalau dibagi pangkat dikurang, berarti ini dikurang 2. B pangkat 6 dikurang 4. C pangkat 8 dikurang 2. Maka hasilnya adalah A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 6. Paham belum? Oke. Kalau sudah paham, oke, ada yang bertanya nomor 7 ya, Ibu ulangi soal nomor 7. Nomor 7 berarti ini X pangkat 5 kali 3 15, Y pangkat 3 kali 3 9, dibagi X pangkat, ini sama halnya pangkat 1 ya, X pangkat 1 kali 3 3, Y pangkat 1 kali 3, Y pangkat 3, dikali X pangkat 3, Y pangkat 2. Kemudian kita selesaikan dengan sifat-sifat. Bilangan pokoknya sama ya. Kalau dikali pangkat ditambah, kalau dibagi pangkat dikurang. Jadi X pangkat 15, X ini karena dibagi pangkat dikurang dengan 3. Karena dikali pangkat ditambah, ini pangkat 3. Y-nya ini 9, dibagi berarti dikurang dengan 3, kali berarti ditambah dengan di sini pangkat 2. Maka hasilnya min 3 tambah 3 itu 0, maka tinggal X pangkat 15, Y pangkat 8. Paham anak-anak? Oke. Pahami lagi. Kalau memang belum paham, ulangi video ini sampai kalian benar-benar paham. Ibu yakin anak-anakku semuanya pintar ya. Yang penting ada kemauan, keinginan dan nawaitu. Ibu kira penjelasan Ibu tentang bilangan berpangkat cukup sampai di sini. Kerjakan latihan yang Ibu berikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.